Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah pada pagi ya. Pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Bu Siska ya. Semoga menjadi baiti jannati ya, menjadi rumah surga bagi seluruh penghuni dari keluarga Bu Siska, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarganya keluarga yang sakinah dan juga kita semua, dan Allah hadirkan keberkahan kita dalam majlis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, juga umatnya yang menantikan syafaat beliau di yaumil akhir. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Kalau dari wajahnya sih Masya Allah ya, cerah, ceria, dan cantik. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh MC, pada hari ini kita akan membahas satu tema fikih, yaitu fikih siyam, fikih puasa. Karena insya Allah, semoga Allah panjangkan usia kita, disampaikan pada bulan Ramadan yang akan hadir insya Allah kurang dari 1 bulan. Karena kita sudah masuk bulan Sya'ban. Ya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tentu momentum kehadiran tamu yang hanya 1 tahun sekali dalam setahun adalah hal yang ditunggu-tunggu. Kalau ibu kedatangan presiden kan senang ya? Senang gak? Apalagi ini adalah tamu yang luar biasa ya, membawa keutamaan, membawa berita-berita gembira ya bagi yang dengan senang hati menyambutnya. Dan tentu yang namanya bulan suci Ramadan sebagai tamu agung, tamu istimewa, kita kan harus menyiapkan diri, menyiapkan rumah, menyiapkan keluarga dengan sambutan yang luar biasa, betul nggak? Jangan kan bulan Ramadan, Sohibul Bait kalau ketempatan pengajian seperti saat ini kan udah riuhnya dari beberapa hari yang lalu gitu ya, mesen snack dan sebagainya. Ini adalah bentuk ihtiram duyuf atau ikram duyuf gitu ya. Adalah bentuk penghormatan Sohibul Bait terhadap tamu yang akan hadir. Apalagi yang akan kita sambut kedatangannya adalah bulan Ramadan yang hanya 1 tahun sekali dan tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalamnya. Betapa banyak dari keluarga kita, tetangga, teman yang sudah lebih dulu wafat sebelum hadirnya Ramadan ini, bahkan bukan Ramadan tahun yang lalu, gitu ya. Sehingga kemudian, kenapa fikih siyam itu, meskipun ini adalah puasa yang kesekian kalinya, betul nggak Bu? Ini kan bukan pertama kali ya kita puasa, sudah berpuluh-puluh, berbelas-belas kali kita Ramadan. Tapi apakah kita sudah maksimal mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan ini, atau jangan-jangan kita termasuk orang-orang ya udah sama aja kayak tahun lalu, ya kan? Siapin takjil, belanja bahan pokok sebulan dan sebagainya, siapin kue lebaran gitu ya, mulai war ini baju-baju lebaran gitu ya, keburu naik harganya dan keburu PO-nya tutup gitu ya. Nah, harusnya setiap tahunnya itu Ramadan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan kita, insya Allah ya, kalau panjang umur,
untuk merasakan kembali kenikmatan bulan Ramadan yang hanya 1 tahun sekali. Jangan sampai kita berpikir bahwa Ramadan itu ya sama aja seperti tahun-tahun yang lalu. Maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Gitu ya. Baik, sebelumnya boleh dibuka surah Al-Baqarah, mungkin kita baca ya. Karena tadi tidak didahului tilawah, kita tilawah bersama ayat Al-Quran yang menjadi landasan hukum kewajiban puasa pada bulan Ramadan, surah Al-Baqarah, ayat 183 sampai 185. Yang bawa mushaf Al-Quran boleh dibaca berenangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sebetulnya ayat selanjutnya masih berkaitannya, cuma agak panjang. Baik, puasa atau as-siyam dalam bahasa Arab itu dalam istilah atau definisi lughahnya, bahasanya adalah al-imsak. Makanya ibu suka dengar istilah imsak ya. Kalau di tabel imsakiyah Ramadan tuh kan ada bagian imsak. Sebelum waktu fajar ada imsak dulu. Nah, imsak ini atau istilah ini digunakan berasal dari definisi secara istilah puasa al-imsak. Apa bu artinya al-imsak? Ya, al-imsak itu adalah menahan diri. Kemudian disempurnakan dalam istilah atau definisi puasa secara istilah adalah al-imsaku an kullil muftirat. Menahan diri an kulli dari segala sesuatu al-muftirat yang membatalkan puasa. Ini secara istilahnya. Apa yang membatalkan puasa? Kal akli, seperti makan, wasyurbi, minum, wal jima, bersenggama ya suami istri, berhubungan suami istri, dan lain-lain yang membatalkan puasa. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ini waktunya ya,
ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Bukan dari jam 6 sampai jam 6 atau jam 5 sampai jam 6, bukan ya. Jadi waktu itu berdasarkan pada tulu'il fajri, terbitnya fajar, sampai ghurubis syams. Makanya setiap negara beda jumlah total jam puasanya. Nah, kasihan kan saudara-saudara kita yang lebih panjang siang harinya. Ya bisa bukan belasan jam lagi gitu ya puasanya. Kemudian definisi ujungnya ma'an niyah. Ini nggak boleh kelewatan. Harus disertai dengan niat. Ingat ya, dalam Islam innamal a'malu bin niat. Amal kita itu bergantung pada niat, termasuk puasa Ramadan. Kenapa? Karena kita punya puasa-puasa yang lain. Ada puasa sunnah dan sebagainya. Sehingga niat itu membedakan antara puasa Ramadan dengan puasa-puasa lainnya. Termasuk kita menjalankan ibadah sunnah apapun, itu juga harus diawali dengan niat. Karena ketika dia tidak diniatkan, maka apa? Tidak jelas ya peruntukannya ini puasa apa. Nah, kalau puasa Ramadan itu niatnya maksimal kapan, Bu? Sebelum imsak apa sebelum subuh? Sebelum subuh. Beda sama puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, selama belum terbitnya matahari, mendadak gitu ya, udah puasa sunnah aja deh, itu boleh. Kayaknya lagi nggak nafsu makan hari ini, udah saya puasa sunnah Senin deh misalkan, itu boleh. Tapi kalau Ramadan nggak boleh. Dia batasannya sampai sebelum hadirnya waktu fajar. Nah, kembali kepada definisi imsak yang sering Ibu dengar di hari-hari bulan Ramadan, apa yang Ibu pahami dari makna imsak? Kenapa? Karena ada kekeliruan, ya, kekeliruan dalam memahami makna imsak. Sisi apa yang keliru? Coba Ibu pahamnya imsak itu apa? Waktu untuk apa? Ya, peringatan. Kalau di lampu lalu lintas itu kuning, jadi bukan merah. Karena ada sebagian kita yang memahami bahwa imsak itu sudah tidak boleh makan dan minum. Padahal selama belum fajar ya boleh-boleh aja. Tapi imsak itu sebagai pengikat. Jadi kalau masih belum habis makanannya, belum sempat minum obat atau minum vitamin, segera mungkin, gitu ya. Masih ada jeda untuk menyelesaikan makanan-makanan atau minuman yang harus dikonsumsi, gitu ya. Jadi imsak itu bukan batas waktu makan dan minum, tapi sekedar mengingatkan sebentar lagi akan fajar, gitu ya. Ini pemahaman yang perlu kita luruskan karena memang sebagian memahami imsak itu yang menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Nah, ayat tadi yang kita baca, terutama ayat 183, inilah yang menjadi landasan dari kewajiban puasa Ramadan. Yang redaksinya jatuh pada kalimat atau pada redaksi kutiba alaikumus shiyam, ya, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Dan siam di sini jumhur ulama sepakat adalah puasa Ramadan. Maka puasa-puasa yang lain tidak wajib hukumnya ya, hanya puasa Ramadan. Nah, ini tentu menyentil ya sebagian orang yang enggan untuk melaksanakan puasa dengan berbagai macam alasan. Maka kita sering temukan masih banyak di antara mungkin masyarakat kita atau negara lain gitu ya, yang karena merasa tidak siap menahan haus dan lapar, padahal dia sudah memenuhi syarat untuk berpuasa, tidak berpuasa, gitu ya. Dan tidak perlu heran gitu ya, kalau di bulan Ramadan itu masih ada orang yang makan di kedai, di resto gitu ya, dengan tanpa rasa malu. Mungkin kalau perempuan kita masih bisa berbaik sangka ya, oh lagi dapet gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak muslim dewasa gitu ya, ngopi, makan, nongkrong di warung, ya sepertinya tidak etis gitu ya. Kalaupun dia sakit kan nggak mungkin nongkrong ya. Dia di rumah gitu ya. Nah, puasa ini kembali lagi sama seperti ibadah-ibadah lainnya punya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan hampir sama lah ya, seperti syarat sholat dan sebagainya.
Apa aja Bu syaratnya? Yang pasti muslim. Kalau ada non muslim ikut-ikutan puasa, ya silakan, tapi tidak dinilai oleh Allah. Yang kedua, baligh. Baligh itu apa? Ya kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Yang ketiga, berakal. Berarti orang yang gila, koma, pingsan tidak wajib puasa. Yang keempat, gimana Bu? Tidak dalam keadaan safar. Iya betul, tidak dalam keadaan safar. Tapi kalaupun dia merasa kuat, monggo silahkan. Tapi tidak dipaksakan. Itu bagian dari rukhsah, keringanan. Yang terakhir, yang kelima, belum terakhir betul. Suci dari haid dan nifas. Karena kalau haid nifas itu bukan pilihan seperti safar, tapi dia mutlak tidak boleh. Kalau puasa dosa gitu ya. Yang terakhir berarti baru. Yang keenam adalah sama seperti di syarat haji. Al istitoah, mampu. Jadi kalau sakit, kalau dengan puasa nanti akan drop dan sebagainya, jangan dipaksa puasa. Atau kita yang maksa gitu ya, orang tua udah puasa, nanti kalau nggak puasa ini bayar fidyah loh gitu. Ya biarin aja gitu ya. Ini adalah keringanan yang diberikan oleh Islam. Sehingga syarat istita'ah itu sama seperti haji ya, adalah syarat yang memang diperbolehkan dalam Islam. Tidak memberatkan bagi orang yang sakit dan sebagainya. Toh nanti ada pilihannya kan, ada qadha dan juga fidyah. Ini adalah syarat-syarat dari puasa. Nah kemudian apa keutamaan dari puasa, terutama di bulan Ramadan? Kira-kira apa Bu? Keberembun ya. Sebenarnya puasa Ramadan maupun puasa-puasa yang lainnya hampir sama keutamaannya. Tapi yang pasti punya nilai lebih yang tidak dimiliki puasa sunnah yang dimiliki oleh puasa di bulan Ramadan. Yang pertama apa? Puasa Ramadan adalah puasa yang tidak memiliki masal, tidak punya tandingan. Jadi nggak ada ibadah yang levelnya atau keistimewaannya itu setara dengan puasa Ramadan. Bahkan sekalipun orang yang puasa Daud selang-seling itu, gitu ya, itu tidak menyamakan puasa Ramadan atau keistimewaan bulan Ramadan. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan adalah ibadah atau satu-satunya ibadah yang Allah langsung sandarkan kepada dirinya. As-siyamu li, dalam sebuah hadis, wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku langsung yang membalasnya. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu kembali kepada si pelaku ibadahnya. Kita sholat ya kembali buat kita. Kita zakat, kebaikannya, pahalanya kembali kepada kita. Kecuali puasa itu untuk aku, untuk Allah. Padahal Allah butuh nggak ibadah kita? Apakah ibadah kita ini atau puasa kita ini menjadikan Allah menjadi lebih tinggi lagi derajatnya? Atau menurunkan lagi derajat Allah? Enggak sebenarnya. Tapi saking besarnya nilai ibadah puasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa lainnya, menjadikan dia ibadah yang spesial, yang sangat Allah cintai, Allah kumpulkan untuk dirinya. Gitu ya. Karena kalau kita lihat, puasa ini kan kalau orang yang betul-betul nggak serius melaksanakannya, itu kan dia akan keluar dari puasa hanya dengan hasil haus dan lapar. Nanti ada ya, tingkatan puasa itu ada 3. Dan kita nanti masuk ke yang mana nih? Maka kemudian karena keistimewaan inilah menjadikan puasa itu disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, saya takut. Boleh nggak diamanin? Ya ini ya. Ketawa dia takut kucing. Saya kalau di kelas ngaji sampai ngumpet di kamar mandi takut kucing. Maaf ya kucingnya. Jadi ini ya. Jadi yang ketiga tadi adalah yang kedua ya, adalah ibadah yang Allah sandarkan ya langsung kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah ada ininya, ada iklannya. Yang ketiga adalah puasa menggabungkan 3 kesabaran sekaligus. Kan sabar itu ada 3 ya pembagiannya.
sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena selama kita puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, boleh nggak kita melakukan hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasa? Kan nggak boleh ya, nggak boleh banyak ngobrol, gosip gitu ya, nggak boleh banyak menghabiskan waktu belanja. Beda dengan hari-hari yang lainnya, gitu ya, sehingga susah gitu ya buat komitmen mengisi hari-hari bulan Ramadan itu dengan ibadah itu susah. Karena godaan bulan Ramadan itu hampir sama aja dengan bulan-bulan lain kecuali orang yang memahami keuntungan atau keistimewaan bulan Ramadan sehingga coba deh tahan-tahan deh gitu ya. Sebulan ini saya nggak ngerumpi, saya nggak habisin waktu di mall, saya nggak banyak scrolling di media sosial gitu ya dan sebagainya. Cuma sebulan kok gitu ya. Sehingga kemudian Ramadan ini dianggap sebagai atau salah satu keutamaannya adalah menggabungkan ya tiga kesabaran tadi ya, kesabaran dalam ketaatan dan kebalikannya kesabaran dalam menahan diri bermaksiat atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kesabaran menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Takdir untuk lapar 12 jam, haus, menahan hawa nafsu, apalagi kalau pengantin baru ya. Berarti kan dia harus harus puasa gitu ya. Siangnya dari nyol-nyol istrinya. Kalau nyol-nyol boleh, yang nggak boleh itu jimaknya ya. Tapi kalau mencium istrinya atau sekedar ya itu masih boleh. Tapi sebagian ulama juga melarang bagi suami yang kalau dia itu dekat sama istrinya itu langsung syahwatnya nggak bisa tahan gitu ya. Itu pengantin baru kali ya. Nah ini sebaiknya jangan. Bubu saya takut. Boleh nggak diambil? Aku takut. Aduh. Saya mah lihat aja udah takut ya. Aneh ya. Jadi kayak fobia kucing. Murid saya mah udah tahu semua. Aneh ya, orang pada suka kucing, saya takut ya. Maaf ya Allah. Emang ini keanehan di dunia. Tapi saya 10 bersaudara semua takut kucing. Jadi bukan saya doang. Ya, jadi ketiga adalah tadi ya, menggabungkan tiga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kesabaran. Taat, sabar dari larangan Allah dan juga sabar takdir atau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu tidak mudah ya. Kalau yang biasanya kita harus bisa kuliner gitu ya seharian atau tadi misalkan ya suami istri apalagi pengantin baru, tentu bukan hal mudah ya untuk puasa. Hal-hal tersebut yang dilarang selama waktu puasa. Kemudian yang keempat adalah puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya sebagaimana Al-Quran. Dalam sebuah hadis, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Ini adalah hadis riwayat Ahmad ya, hadis sahih ya, bahwa baik puasa maupun Al-Quran itu bisa memberi syafaat pada kita di yaumil akhir. Nah, kedudukan syafaat-syafaat ini tentu menjadi sebuah penolong. Karena nggak ada yang menjamin kan ibadah kita ini semua diterima oleh Allah. Ibu yakin nggak? Puasa, sholat ibu selama seusia ibu sekarang nih, dari mulai ibu balik mengerjakannya sampai sekarang yang mungkin 30, 40, 50 tahun, itu semua pasti makbul, diterima oleh Allah. Siapa yang bisa menjamin sholat kita 5 waktu itu sampai detik ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak yang menjamin? Nggak ada. Makanya kemudian kenapa ada ibadah-ibadah sunnah? Dia sebagai pelengkap, penyempurna. Karena kita nggak tahu di sisi Allah itu nilainya berapa sholat kita. Oke lah, misal kita yakin kok syarat-syaratnya terpenuhi. Saya sholat udah khusyuk kok dan sebagainya. Tapi kan belum tentu ya. Belum tentu di sisi Allah itu nilainya sama seperti prediksi kita, 10-9. Oleh karena itu, kenapa kemudian tentu selain rahmat Allah ya yang bisa mengantarkan kita kepada surga,
juga ada hal-hal yang menjadi peluang, yang menjadi syafaat dan penolong kita selain syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran, dan juga puasa. Maka jangan merasa rugi gitu ya. Puasa selain kita dapat pahala, dapat balasan dari Allah, juga puasa bikin langsing. Itu bonus ya. Minimal bikin sehat ya. Kalaupun nggak langsing, agak-agak gemoy, yang penting ya sehat lah ya. Belum tentu yang badannya gemoy nggak sehat, atau yang kurus pasti sehat ya. Jadi puasa itu bukan diniatkan diet, tapi itu bonusnya. Kemudian yang kelima, dalam surah Al-Ahzab ayat 35, orang yang puasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas lah ya. Semua ibadah baik wajib maupun sunnah itu pasti ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nggak dikasih hadiah sama Allah, kira-kira semangat nggak Bu melaksanakan puasa? Kenapa anak-anak kita di usia TK atau SD yang belum baligh, mereka mau ikutan puasa di bulan Ramadan? Mau belajar, apa itu yang setengah hari atau yang full? Karena biasanya ibunya atau ayahnya atau orang tuanya sudah iming-imingin hadiah, betul nggak? Nanti kalau full, nanti THR-nya 1 juta misalkan. Nanti baju barunya 5 pasang, dan sebagainya. Itu yang menjadi motivasi. Coba bedakan dengan anak-anak yang tidak dijanjikan reward gitu ya. Di saat usia mereka memang belum wajib. Kalau sudah balik ya jangan kasih iming-iming lagi, itu udah wajib. Nah begitupun kita kan emang senangnya itu dikasih iming-iming hadiah, door prize gitu ya, biar semangat. Makanya kenapa kemudian puasa-puasa yang ringkas gitu ya, puasa Arafah, puasa Asyura, yang cuma 1 hari tapi balasannya adalah diampuni dosa setahun yang lalu dan akan datang, itu kan jaminan bahwa berarti saya suci gitu ya dari dosa-dosa, karena yang kemarin hapus, yang belum saya lakukan udah dijamin akan dihapus gitu ya. Jadi sebagai motivasi. Itulah kemudian kenapa isi Al-Quran itu adalah basyira wa nadhira, berita gembira, basyiran bil jannah, berita gembira berupa surga. Tapi di satu sisi Allah seimbangkan dengan nadhiran binar, dengan peringatan terhadap azab api neraka. Jadi kita hidup ini nggak slow-slow amat, tapi nggak tegang-tegang amat gitu. Di satu sisi ketika kita baik, ingat ada balasan surga. Tapi jangan juga kebablasan kemudian merasa nggak ada hukuman atau nggak ada perhitungan terhadap hal-hal yang melanggar syariat Allah. Karena Al-Quran juga ada bagian nadhiro, peringatan. Jadi kita seimbang gitu ya antara senang dan takut bahwa nanti apakah amalan kita mencukupi untuk masuk atau mendapatkan tiket surga. Baik, berikutnya yang terkait dengan keistimewaannya adalah as-siyamu junnah. Apa keistimewaan puasa? Puasa itu adalah junnah. Junnah itu bahasa Indonesia apa ya? Kalau kita rumah pasang pagar itu biar apa? Biar aman ya. Nah itu tuh namanya apa? Perisai, pelindung. Jadi puasa itu tujuannya atau salah satu keistimewaannya adalah sebagai pelindung. Pelindung dari apa? Pelindung kita yang bisa memprotek kita dari melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan emosi dan sebagainya. Makanya dalam sebuah hadis, kalau ada orang yang hendak menyakiti kita, baik dengan lisannya atau perbuatannya, katakan ana shaimun. Kamu bilang saya lagi puasa. Karena dia akan mikir-mikir gitu ya untuk menyakiti orang yang puasa. Di mana di sisi lain orang puasa itu kan salah satu keadaan di ijabah doa. Jangan sampai nih saya doain yang jelek nih gitu ya. Jadi katakan bahwa saya adalah puasa. Karena orang yang puasa itu cenderung tadi ya kembali kepada man imsak, cenderung lebih mudah menahan emosi, menahan marah. Aduh saya takut. Ya Allah, malah direkam kamera lagi ya. Maaf ya. Maaf ya Mas Siska ya. Ini salah satu hal yang diturunkan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya, semua takut kucing. Sampai ke semua 10 takut kucing. Orang di mana nurunin ininya fisiknya gitu ya. Ini takut kucingnya coba, ya Allah ya Rahman.
Mendingan ketemu tikus ya daripada kucing. Aduh. Kalau kucing masih tikus masih bisa nangkep. Duh, maaf ya kucing, ya Allah. Padahal anak-anak kan suka kucing. Aduh, jadi tadi sampai mana ya? Ya, puasa adalah perisai. Ya, junnah ya, sebagai perisai. Jadi kalau kita merasa pada level banyak masalah, kok kayaknya emosinya sering nggak stabil, gampang marah, coba obatnya adalah puasa dulu ya. Jangan cari obat penenang, jangan ke, ya bolehlah ke dokter atau ke psikolog, tapi cari obatnya dari Al-Quran dulu ya, puasa, baca Al-Quran. Kalau itu tidak teratasi, baru silahkan konsultasi. Dan termasuk dalam hadis itu kan ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jadi dalam hadis itu dikatakan ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, syabab itu kan pemuda ya. Barang siapa yang mampu al-ba'ah menikah, maka menikahlah. Tapi kemudian ada lanjutan itu hadis. Kan nggak semua anak muda itu di usia mudanya siap menikah dengan berbagai pertimbangan, finansial lah, fisik lah, emosional dan sebagainya. Lalu bagaimana nih? Dia udah pengen banget nikah, tapi nggak mau, belum siap secara finansialnya, mungkin kondisi keluarganya atau fisiknya karena ada penyakit tertentu misalkan. Apa jalan keluar yang disampaikan oleh hadis ini adalah puasa. Jadi puasa itu menjadi obat dari segala macam menahan model-model ya emosi dan sebagainya, termasuk menahan diri dari syahwat gitu ya. Jadi obatnya kalau misalkan ada anak muda nih, dia udah pengen banget menikah, khawatir jatuh kepada zina. Tapi di satu kondisi yang lain, dia masih kan belum dewasa. Dan khawatir kalau kabulkan untuk menikah, dia nanti tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Dan ini kan banyak gitu ya. Jadi pemahaman kemampuan dia hanya pada soal jimatnya saja, paham ya? Hanya karena dia merasa tidak bisa menahan dirinya untuk berhubungan dengan perempuan dan sebagainya, kemudian pengen nikah. Bagus sebenarnya. Tapi satu sisi ada kondisi secara psikologis yang tidak siap. Finansial itu bukan berarti tidak punya pekerjaan tetap ya, jadi hanya seperti itu ya. Tapi finansial adalah tanggung jawab dia dan keinginan serta kemampuan dia untuk bekerja. Jadi bukan harus punya mobil, harus punya, ya boleh, itu boleh. Tapi maksudnya kalau nanti standarnya itu, banyak anak muda kita yang nggak akan nikah. Ya, jadi standar Islam itu sederhana sebetulnya. Kemampuan finansial itu, istita'ah itu adalah pada kemampuan, keinginan, ada usaha dia untuk bertanggung jawab secara finansial. Meskipun mungkin belum punya rumah mewah, belum punya mobil, itu berproses. Tapi mohon maaf, ada juga yang secara background keluarga orang tuanya mampu, tapi memang nih anak nggak mau kerja. Nanti dia berpikirnya nggak apa-apa, nanti saya nikah, saya suruh aja istri saya yang kerja. Atau sama-sama kerja. Jadi dua-duanya menghasilkan uang. Jadi saya nggak perlu mati-matian menghidupi, menafkahi, membayar seluruh kebutuhan keluarga, ini nggak boleh. Pemahaman seperti ini nggak ada dalam Islam. Pembebanan nafkah itu pada istri. Dan itu tetap banyak gitu ya yang masih berpikir bahwa nanti saya nikah, istri saya harus kerja, harus juga punya andil dalam membayar ya sekolah apa yang lainnya. Gitu ya, ini nggak boleh. Tapi kalau misalkan istri dibolehin kerja, biar dia punya tabungan sendiri gitu ya, biar dia kalau mau beli apa sendiri ya silahkan. Tapi bukan untuk membebani nafkah keluarganya. Kemudian yang berikutnya adalah puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Apa Bu nama pintu surganya? Ar-Rayyan. Saking istimewanya sampai ada pintu khusus. Bagi orang-orang yang rajin berpuasa, dia akan ditempatkan, dikumpulkan di Babur Rayyan. Kemudian apa hikmah puasa? Tolong diingetin ya kalau waktunya habis. Hikmah puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa ya, baik puasa sunnah maupun puasa wajib? Yang pertama adalah puasa merupakan wasilah atau sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Takwa itu artinya apa? Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala
Betul, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini adalah definisi paling sederhana terkait dengan takwa. Makanya ibu-ibu, kita tengok lagi ayat yang mewajibkan tentang puasa. Tadi surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa ayat ini, ayat tentang perintah puasa, ditutup dengan la'allakum tattaqun? Karena tujuan Allah mewajibkan puasa Ramadan khususnya, itu untuk mengantarkan kita kelak lulus dari sekolah yang namanya Ramadan, ujian yang namanya Ramadan, predikatnya adalah predikat mumtaz, predikat takwa. Kalau ada hamba Allah yang keluar dari bulan Ramadan, tidak meraih ketakwaan itu, maka dia rugi. Kalau cuman menghasilkan mukena baru, kue lebaran baru, hordeng baru, sofa baru, itu belum beruntung. Meskipun secara dunia, alhamdulillah gitu ya. Jadi gak apa-apa Bu, kalau ibu buka cuma dengan teh dengan kurma, karena bukan bukaannya apa gitu ya, yang akan menjadi penilai atau predikat yang akan kita raih, tapi takwa itu. Dan banyak orang yang tidak meraih takwa itu karena mereka tergolong puasa yang tingkat pertama. Imam Al-Ghazali membagi orang yang berpuasa itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-awam, puasa orang ammah, yang B aja, begitu ya, biasa aja. Apa puasanya? Puasanya mereka itu cuma satu, bisa nahan lapar, bisa nahan haus, dan bisa menahan diri dari tidak berhubungan suami istri. Itu awam. Yang tingkatan kedua adalah al-khawas. Al-khawas itu puasa orang khusus. Berarti satu tingkat level ya di atas yang awam. Apa kelebihannya? Orang khawas ini mampu menahan diri dari seluruh hawa nafsunya. Lisannya berpuasa, tangannya berpuasa, dan seluruh anggota tubuhnya berpuasa. Artinya apa? Menahan dirinya dari segala dosa yang bisa dilakukan oleh anggota tubuhnya. Nah, yang ketiga, ini tingkatan paling eksklusif ya, yaitu akhassul khawas, khususnya khusus. Kalau kelas tuh VVIP gitu ya. Apa yang berbeda dari tingkat yang kedua? Mereka yang hatinya berpuasa. Maksudnya apa? Selama bulan Ramadan dia tidak pernah mengingat hal-hal yang berbau duniawi. Nggak sibuk mikirin nanti menu lebaran apa ya, pesennya di mana ya. Ya boleh sih, cuman maksudnya nggak habis waktu untuk itu. Kan ada yang sepanjang Ramadan, nanti menu kuehnya beli di mana, mau masak mulai kapan, kemudian nyicil beli baju lebaran. Makanya dicicilnya itu dari sekarang gitu ya. Kalau mau beli baju lebaran, mau ganti aksesoris rumah, silahkan dipersiapkan sekarang. Ya kan, jangan huntingnya, pasangnya, kemudian desainnya itu dilakukan di Ramadan gitu. Ya boleh. Kan salah satu kebiasaan orang-orang Arab itu setahun sekali itu mengganti seluruh perabotan rumahnya. Makanya di Arab itu ada satu tempat khusus, kayaknya di negara barat juga ada ya. Itu tempat pembuangan barang-barang mereka yang at least ya masih baru banget, bukan yang kayak kita kalau ketemu di tempat-tempat itu yang udah robek, enggak, masih sangat bagus sekali. Karena kebiasaan orang-orang kaya sana ya, itu dia harus baru setiap Ramadan. Bagus sih ya, cuman jadi orang-orang asing seperti ke Indonesia itu yang mengutinnya, bagian yang ngambilinnya, karena masih sangat layak dan sangat bagus gitu ya. Kan masih mereka pakai barang-barang yang branded ya, bukan yang apalagi kualitas yang baik. Nah itu silahkan dipersiapkan sekarang gitu ya, termasuk baju lebaran kalau mau yang sarimbit gitu ya, mau seragaman, kue-kue mungkin di PO dari sekarang gitu ya, sehingga kemudian kita masuk golongan yang 3 tadi. Itu hati itu benar-benar udah ingat dunia gitu ya. Jadi program dia dari bangun tidur, sahur ya, sampai buka, sampai tarawih itu ya gimana ngejar akhirat. Toh cuma sebulan ya puasa Ramadan, kita nggak bakal kehilangan bisnis dunia kok kalau cuman bukan berarti kemudian kerjaan ditinggalin ya, jangan ya, apalagi yang kerja di kantor tetap.
Cuman maksudnya target akhiratnya itu ditingkatin 2 kali lipat, kalau bisa 3, 4. Kalau di bulan biasanya cuman bisa tilawah 1, 2 ayat, karena waktunya singkat ya dengan kesibukan dan sebagainya, coba kita usahakan minimal 1 kali di bulan Ramadan hatam tilawah Al-Quran, gitu ya. Ini adalah target-target yang ukhrawi. Inilah yang dilakukan oleh orang yang pada tingkat 3 tadi. Kemudian hikmah puasa yang lainnya adalah merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampai jam berapa? Ya, 15 menit. Oke, mendidik untuk mengendalikan keinginan, menahan laju godaan syaitan, membersihkan. Nah, ini 2 poin yang penting. Yang kemudian, hikmah puasa adalah menghadirkan rasa iba terhadap fakir miskin. Insya Allah kita tidak termasuk orang yang pernah kelaparan. Benar nggak? Selapar-laparnya itu karena lambat makan, bukan nggak ada makanan. Ya nggak? Tapi bagaimana dengan orang fakir miskin? Nah, itulah kenapa syariat puasa itu diwajibkan untuk merasakan gimana menahan lapar. Meskipun lapar kita insya Allah nggak yang menyakitkan banget ya, karena di hadapan kita sudah kebayang kolak, gorengan, es kelapa. Tapi kalau orang fakir, lapar, dia ditambah bingung nanti buka pakai apa, nanti malam saya makan apa, gitu ya. Makanya kemudian Ramadan itu menjadi momentum berbagi orang yang tidak biasa berbagi, betul nggak? Kita akan temukan di sepanjang jalan, di masjid ada aja yang nyumbang air, kurma berdus-dus, yang bagian takjil gratis di jalan. Karena mereka memahami betapa momentum bulan Ramadan itu pahalanya berkali-kali lipat yang kita nggak akan dapatkan di bulan yang lain. Makanya kalaupun saya cuma punya 10.000, 30.000, gimana saya bisa hasilkan makanan atau takjil yang bisa saya bagikan, walaupun itu kurma. Tapi kurma juga lumayan sih harganya ya. Oke lah, air dah, air mineral gitu ya. Bagi pengendara yang terjebak macet di jalan, yang nggak sempat beli takjil gitu ya, pasti orang nerima gitu ya, meskipun dia sendiri punya uang. Tapi kalau ada yang berbagi senang aja ya nggak. Apalagi di masjid-masjid gitu ya, biasanya banyak yang donatur-donatur yang menyumbang makan berat. Ini kan yang sebenarnya dicontoh dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Kalau ibu umroh di bulan Ramadan, mungkin ada yang pernah umroh di bulan Ramadan, itu melimpah gitu. Bisa dibilang tuh Ramadan itu puasa apa sahur dan bukanya itu hampir nggak pernah beli. Kecuali kalau udah enak sama makanan Arab ya. Mungkin pengen makan bakso atau hidangan-hidangan Asia. Nah, baru udah tuh ke restonya. Tapi bulan Ramadan itu memang melimpah ruah sih ya. Dan pakainya kita nyetok cung, banyak yang apa ya, sadar diri untuk bisa berbagi walaupun kondisi dia sebenarnya bukan yang materinya berlimpah juga. Nah, kemudian terakhir hikmah puasa adalah, nah ini yang penting juga, puasa itu tadi sudah sedikit disinggung ya, sebetulnya adalah menyehatkan elemen-elemen dari tubuh kita. Kalau kita tidak puasa, kan apapun pengen dimakan. Kita nggak memfilter, ini sehat atau enggak, ini bagus atau enggak. Ya kecuali kalau yang pola makannya sudah baik gitu ya. Tapi kayaknya pengen semua tuh dibeli. Jajanan yang berminyak itu kayaknya sedap kalau di lidah kita gitu ya. Nah di bulan Ramadan itu kita kan memfilter makanan. Karena apa? Karena kita khawatir nanti kaget kan. Udah puasa lama, kemudian salah dalam mengawali buka ini harus apa dulu gitu ya. Akhirnya yang punya mah, yang punya GERD, yang punya penyakit yang maksudnya sensitif perutnya, malah sakit. Kan sayang kalau bulan Ramadan sakit. Nah ini kemudian menjadi momentum puasa ini untuk apa ya, menyehatkan kembali badan kita, mengatur kembali pola makan. Dan yang pastinya bonusnya biasanya berkurang ya, karena kalau mau makan berat di sahur kayaknya nggak terlalu nafsu. Pas buka puasa takut tarawehnya ngantuk. Jadi makannya habis taraweh itu pun kalau masih nafsu. Tapi pasti nggak akan sebanyak di hari-hari biasa, betul nggak? Kecenderungan mau jajan juga mau kapan jajan kan? Maksudnya mau kapan kita kuliner, buka, kalaupun buka di luar ya paling juga terbatas perut kita, nggak akan bisa menampung. Saya balas dendam ya, tadi udah puasa 12 jam, pokoknya saya mau makan ini. Akhirnya apa? Nggak kemakan juga gitu ya. Nah ini adalah momentum kita untuk membersihkan diri, terutama fisik kita ya, bagian tubuh kita yang selama ini belum terjaga dengan baik, semoga bisa terjaga dengan baik. Terus mungkin yang terakhir,
Nanti yang terkait dengan hal-hal yang membatalkan ataupun tidak, barangkali bisa dilanjutkan di diskusi aja ya. Karena ini sudah umum ya, udah ma'ruf lah apa yang membatalkan dan yang tidak membatalkan, kemudian sunnahnya apa dan sebagainya. Bisa dilanjutkan di sesi diskusi. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Dan kali ini yang bisa saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan yang paling penting ya. Selain umur panjang, kita sehat, keluarga semua yang ada, anak-anak kita, pasangan kita lengkap, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan bulan Ramadan dengan sehat, dengan badan yang fit sampai tahun-tahun berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair atas ilmunya Ustazah. Ada yang ingin bertanya, ibu-ibu sekalian? Ayah, boleh silahkan Bu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tadi kan diterangin kalau puasa itu kan harus niat ya. Apakah harus dilafazkan atau enggak? Ya baik. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, puasa juga termasuk ibadah yang syaratnya adalah an-niyah, niat. Niat itu apakah harus dilafazkan atau tidak? An-niyah aslinya maka nuha al-qalb. Tempatnya adalah hati. Jadi sebetulnya bagusnya niat itu tidak dilafazkan. Adapun kenapa kita melafazkan itu untuk menguatkan aja. Tapi nggak perlu awal itu saum itu nggak usah. Kalaupun dilafazkan cukup terdengar oleh telinga kita. Tapi tidak dilafazkan itu juga sudah bagian dari niat. Karena memang dia asli hati. Gitu. Barangkali itu ya. Ada lagi, ibu-ibu? Perlu tiap hari diulang kah Ustazah atau bisa borongan? Oh iya. Itu boleh dua-duanya. Boleh borongan di awal, di malam ya. Malam pertama Ramadan. Berarti ibu langsung aja niat syahran kamilan. Langsung saya niatkan 1 bulan. Atau kalau misalkan ibu yang saya pengen biar lebih menguatkan, menyemangatkan gitu ya diri sendiri, setiap malamnya boleh. Tapi kalau bagi yang pelupa, nah amannya silahkan diniatkan untuk 1 bulan penuh. Jadi boleh dua-duanya. Mau pakai ini nggak Bu? Biar yang lain dengar. Punten. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita sahur, itu kan makannya sebatas mana tidak boleh makan. Apakah waktu azan awal atau azan berakhir? Karena ketika anak saya SMP, dia azan itu masih makan. Saya bilang udah nggak boleh makan. Kata guru agama saya boleh makan. Ya. Itu dia waktu itu dia sekolah di SMP Al-Azhar Kelapa-Gading. Jadi saya pikir yang salah siapa? Menurut pemahaman saya dari kecil saya itu kalau udah azan itu saya udah nggak makan. Tapi kok ketika anak saya SMP berbeda. Ya baik. Batasan kita harus berhenti makan atau terhitung sudah puasa ya, menahan diri dari makan, minum dan sebagainya itu kapan? Kalau dilihat dari definisinya, memang kan definisi siam itu secara istilah al-imsak, al-akli wasyurb dan semua muftirat itu min tulu'il fajri shadiqan. Itu ada penambahan kata shadiqan. Terbitnya fajar yang betul. Karena dalam syariat Islam, dalam literatur ilmu fikih itu ada fajar kariban, maksudnya subuh yang masih samar-samar gitu ya, sama subuh yang benar-benar sudah masuk subuh gitu ya. Nah barangkali yang jelas gini, ketika sudah masuk waktu fajar itu kan berarti masuk waktu subuh, berarti dimulai dari azannya, maka otomatis ketika sudah mulai azan tidak boleh lagi makan gitu ya. Adapun misalkan tadi putra ibu yang memahami bahwa azan boleh makan itu sampai selesai fajar atau azan fajar ya,
itu memang mungkin dia memaknai atau barangkali yang disampaikan oleh gurunya adalah dia belum menemukan fajar shadiqannya. Paham ya? Karena belum tentu misalkan azan yang sudah mulai di tempat kita itu memang sudah azan sudah waktu fajar yang sebenarnya. Meskipun ada yang mendefinisikan gitu ya, berhentinya makan, memperbolehkan berhenti makan itu sampai di ujung azan. Tapi ini bukan yang jumhur ulama. Sekali lagi ya. Tapi jumhur ataupun tidak jumhur, selama ada ulama yang membenarkan, boleh aja. Jumhur ulama itu apa? Jumhur ulama itu berarti adalah mayoritas ulama. Kita kan dalam fikih itu ada 4 mazhab. Hanafi, Hambali, Syafi'i, Ahmad. Hambali ya, Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki. Kalau kita lihat di beberapa atau di sebagian, bahkan mayoritas lah ya, fikih ibadah dan fikih-fikih lain antara 4 mazhab ini berbeda. Bahkan ketika diturunkan lagi, Syafi'i kan punya murid-murid lagi. Antar murid pun itu masih bisa berbeda meskipun dari guru yang sama. Nah, ketika saya mengatakan atau ulama mengatakan qaul jumhur ulama, pendapat jumhur ulama, berarti mayoritas mengambil ini. Berarti namanya mayoritas ada minoritas. Berarti minoritas punya dalil lain dan dalil ini kuat juga. Pendapatnya berselisih dari jumhur ulama, termasuk masalah tadi. Gitu ya. Tapi jumhur ulama menyepakati bahwa batasan dari makan menjelang puasa itu pada azan pertama. Jadi ketika azan ya wes berhenti. Gitu ya. Adapun pendapat yang mengatakan masih boleh sampai ujung itu juga tapi minoritas. Nah, perbedaan pada pemahaman berhenti makan itu kembali kepada definisi tadi. Tulu'ul fajri shadiqan am kadhiban. Terbitnya fajar itu sudah kategori shadiqan atau kadhiban, atau ini udah fajar yang benar sebenarnya atau dia masih masuk ke malam gitu. Karena standar kita kan nggak bisa azan ya. Kadang di sini udah azan, di masjid lain 5 menit kemudian baru azan gitu. Jadi dari sinilah kemudian barangkali minoritas ulama tadi masih memperbolehkan makan sampai di ujung kalimat terakhir dari azan gitu. Tapi kalau ibu mau ambil yang jumhur dan kehati-hatian, silakan kita ambil di patokannya azan pertama. Ini untuk apa ya, kehati-hatian aja. Tapi kalau boleh atau nggak boleh, boleh aja. Kan kalau fikih mah selama dia belum mutlak satu pendapat, masih ada peluang ambil meskipun bukan yang jumhur. Tapi nggak boleh juga nyaplok-nyaplok ya. Nyaplok nggak? Misalkan saya mau ambil yang madhab Syafi'i kalau ini. Oh iya yang mudah-mudah deh. Di mana yang Syafi'i mudah saya ambil, yang Hambali mudah saya ambil. Itu nggak boleh gitu ya. Iya. Oh iya. Iya iya. Oh iya. Mau minum. Iya. Iya iya. Iya iya. Ya boleh aja kalau ibu mau ambil tadi yang pendapat yang kedua kan berarti boleh. Masih ada waktu nih, masih baru azan gitu ya, atau pertengahan azan masih ada waktu buat makan kurma kelamaan ya. Minum dah minimal ya biar nggak kering tenggorokannya, silahkan. Kan kalau kita ambil pendapat yang kedua tadi kan boleh aja. Dalam kondisi kita kesiangan ataupun tidak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kita kan berniat untuk 1 bulan puasa, tapi tahu-tahunya kita tidak sahur, tertidur, bangunnya udah kesiangan. Jadi puasa kita tadi masih bisa nggak? Oh, tapi ibu udah niat sebulan kan? Bisa aja, udah bisa. Karena kita tidur bangun siang. Iya, di salah satu hari di bulan Ramadan tiba-tiba kesiangan, tidak sahur, udah subuh kita tuh melebihi subuh. Nggak apa-apa, puasa aja. Karena ibu kan udah 1 bulan niatnya. Nah, nggak masalah. Jika salah satu hari kemudian kelupaan ya nggak apa-apa. Maka saya bilang tadi kalau mau aman mendingan kita niatnya langsung 1 bulan. Karena namanya harus ya sebenarnya kalau setiap hari puasa itu pasti inget sih ya. Insya Allah inget gitu loh untuk niat ketika selesai tarawih atau sebelum sahur biasanya ya. Tapi kalau mau amannya kayak tadi udah niat belum ya gitu ya.
Dan sebenarnya niat itu kan secara bahasa artinya kan al-qasdu. Jadi ibu nggak perlu memahami bahwa niat itu yang udah saya ucapkan kalimatnya itu rentetannya di hati. Selama udah al-qasdu, memang udah niat, meskipun nggak terucap bentuk kalimat itu di hati, itu udah niat. Paham ya? Saya buka, kemudian terawih. Kemudian ketika saya besok bangun dan sahur, itu kan sebenarnya udah bagian dari al-qasdu. Sudah bagian dari meniatkan untuk puasa, bukan makanan subuh kan? Nah, itu sebetulnya udah niat, Bu. Makanya kenapa kemudian definisi itu nggak ada niat itu terucap dan sebagainya. Itu cukup al-qasdu. Tekad, niat, keinginan yang sudah memang tertanam di diri kita. Jadi bukan yang harus itu sauma qadin di hati atau di lisan, nggak perlu itu. Gitu ya. Jadi tidak memahami bahwa saya belum ucapin niat, belum baca niat, nggak perlu gitu ya. Karena ketika kita bangun, siapin sahur, itu udah tujuan kita buat puasa Ramadan, bener nggak? Gitu. Tapi memang harus ada al-qasdunya itu, harus ada niatnya, tekannya itu, gitu ya. Bukan tujuannya buat sekedar bangun gitu ya, nemenin yang sahur, tapi memang sudah bertekad untuk puasa. Gitu ya, Bu. Ada lagi ibu-ibu? Kalau nggak ada mau nanya Ustaz. Jadi misalnya ada orang tua ketika bulan Ramadan itu dia kepayahan karena sakit atau habis operasi. Nah setelah pasca itu gitu ya, pada saat itu dia berpikir saya nggak akan kembali seperti normal karena memang kondisinya parah gitu ya. Tapi ternyata 2 tahun kemudian berangsur-angsur pulih. Gitu. Jadi kan misalnya dia absen tuh dua kali puasa karena memang kondisi. Oh iya. Dia udah bayar fidyah. Iya. Apakah dia wajib untuk membayarkan puasanya lagi yang 2 tahun dia merasa sangat baik? Iya. Jadi pelaksanaan qadha dan fidyah itu terhitung pada kondisi dia di saat Ramadan itu. Paham ya? Jadi nggak pakai rapelan. Misalkan puasa Ramadan kemarin dioperasi, penyembuhannya setahun 2 tahun, berarti kan sudah lewat masa untuk mengqadha. Jadi dia baru sehat setelah Ramadan kesekian, maka itu udah gugur dengan fidyahnya. Jadi nggak yang dia itu jadi tertangguhkan nanti di Ramadan berikutnya dia ganti, enggak. Kecuali misalkan dia tidak berfidyah, maka fidyah itu masih menjadi kewajibannya, gitu ya. Jadi yang dilihat adalah kondisi di Ramadan itu sampai Ramadan berikutnya apakah sehat atau enggak. Kalau sudah datang Ramadan berikutnya itu udah gugur qadhanya karena kondisi dia belum pulih. Adapun misalkan setelah itu sehat lagi, ya terhitung Ramadan itunya lagi yang baru, gitu ya. Tidak kemudian menjadi rapel karena udah sehat kemudian enggak. Karena masa qadha itu kan hanya ketika datang Ramadan berikutnya. Kalau yang nifas atau hamil itu juga sama, walaupun dia sudah membayarkan fidyah misalnya. Kalau dia kenapa kalau dia maksudnya? Apakah masih dihitung utang gitu? Sebulan itu dia tetap harus membayarkannya gitu kan? Misalnya dia gini, posisinya tahun ini dia hamil, tahun depannya dia melahirkan, dua-duanya sudah terganti dengan fidyah. Gitu. Oke. Nah, apakah di tahun ketiga ada 2 tahun ini dia harus membayar itu gitu? Oh, jadi gini, dia ketika Ramadan dia misalnya hamil 3 bulan. Jadi nggak puasanya karena hamil. Ya, nah tahun berikutnya misalnya gitu ya. Nah, di sepanjang itu dari Ramadan ke sebelum Ramadan berikutnya sebenarnya bisa nggak untuk qadha? Kan setelah dia hamil melahirkan. Oh, begitu. Oh, baik. Berarti kondisinya adalah ibu yang hamil dan menyusui berturut-turut. Sama itu. Sama dengan orang yang sakit tadi, dia cukup fidyah. Kecuali misalkan sebenarnya dia masih ada space gitu ya, dia kuat untuk qadha, sedangkan qadha. Tapi sampai Ramadan berikutnya ternyata berputar lagi kebiasaan hamil dan menyusuinya, nah itu berarti cukup fidyah. Kalau misalnya seorang anak, kan kadang-kadang anak kita kan masih kecil ya Ustazah, dia kan disuruh puasa. Oh, belum balik ya? Udah balik. Misalnya udah Oh, balik. gitu. Misalnya anak-anak usia, kan sekarang grade itu di usia kelas 4 ya. Gitu ya. Nah kadang-kadang kita bilang ayo bayar puasa gitu. Tadi mepet-mepet, udah keburu jadwalnya Ramadan gitu. Tadi masih utang 2 hari. Nah, oh, berarti masih
kewajibannya masih melekat. Iya. Berarti di Ramadan berikutnya ya tetap itu tetap harus dijalankan, nggak gugur. Karena dia ilahnya adalah kelalaian, bukan karena ilah yang memang keringanan atau rukhsah dari syar'i ya. Iya ya. Kalau untuk banyak fidyahnya itu, Iya. apakah dalam Ramadan itu atau setelahnya? Sama kayak kodok. Fidyah itu nggak harus Ramadan. Kenapa orang banyak melaksanakan fidyah langsung di Ramadan? Yang pertama takut lupa. Yang kedua biar mendapatkan keutamaan Ramadan. Karena bayar fidyah di Ramadan kan beda ya sama di Ramadan. Tetap kalau masanya ya itu sampai sebelum datang Ramadan berikutnya. Jadi masih panjang. Tapi memang kalau fidyah itu banyak orang yang melaksanakan di Ramadan karena dia takut nggak lupa dan pahalanya kan beda ya. Maksudnya keutamaannya lebih besar. Gitu. Karena fidyah itu kan it'amul masakin ya, memberikan makan orang miskin sejumlah hari ditinggalkan. Tentu kan jadi beda ya pahalanya kalau di Ramadan sama di Ramadan. Itu takut lupa juga gitu ya. Meskipun sebenarnya ringan ya, apalagi kalau bagi yang materi bercukupan kan sebenarnya fidyah itu nggak sesuatu yang berat ya. Jadi tapi karena nggak berat itu, kalau ditunda sama kayak qadha ya. Tiba-tiba udah Sya'ban, aduh masih 9 lagi hari puasa, nggak berasa gitu ya. Karena mungkin kita ngejar puasa sunnah, ternyata yang wajibnya malah yang qadhanya itu lupa dilaksanakan gitu. Jadi boleh Bu, masanya panjang sampai sebelum Ramadan berikutnya. Ibu-ibu ada lagi yang mau ditanya? Bayu boleh. Kalau lanjutin yang kodok tadi, jadi kalau misalkan dulu waktu kita masih zaman kuliah sampai SMA, kadang-kadang suka lupa sama kodok. Oke ya. Nah, saya pernah dengar itu harusnya bisa dimakan juga ketika saatnya nih. Betul. Udah dewasa ini. Ya. Kodok untuk yang beberapa puluh tahun yang lalu. Ya. Ya bagus. Ini sering ditanyakan ya. Ada keadaan di mana seseorang itu pernah punya hutang, apakah dulu dia nggak tahu harus bayar hutang, atau lalai membayar hutangnya, atau bahkan tidak puasa Ramadan, sehingga punya kewajiban yang terhutangkan puasanya. Baik, yang pertama, kalau orang tersebut masih ingat jumlah harinya, silahkan diqadha puasanya. Yang kedua, gimana kalau dia ingat tapi puluhan hari, kan berat tuh, nggak bisa diganti atau nggak mampu. Kalau cuma 10, 11 mungkin masih mampu. Tapi gimana kalau diakumulasi ternyata 100 hari, 60 hari dan memberatkan. Nah, maka dalam kondisi ini pengganti dan penggugur dosa kelalaian tersebut adalah melaksanakan puasa sunnah sebagai apa ya? Kafarah lah ya, denda, hukuman gitu ya. Karena kan al-hasanatu tudhibus sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan dosa kita di masa lalu yang mungkin terlalu berat kalau diqadha. Gitu ya. Jadi kalau masih bisa diqadha, masih mampu lah ya, dan ingat jumlahnya dan jumlahnya tidak terlalu banyak, silahkan diqadha. Tapi kalau kondisinya tidak ingat jumlahnya berapa, atau ingat jumlahnya tapi kayaknya puluhan deh, atau bahkan 100 hari, itu memberatkan. Silahkan cukup diganti dengan ibadah yang semisal tapi sunnah, yaitu puasa sunnah. Gitu ya. Ya banyak yang Senin Kamis kah, atau puasa-puasa Daud misalkan, dan sebagainya. Gitu ya. Ini gimana? Nggak perlu dengan niat baik. Kalau tadi ibu ambil opsi yang pertama yang kodok, tapi kalau ibu lupa hari dan sebagainya, ya anggap aja itu sebagai penggugur dosa yang puasa yang ditinggalkan aja, bukan kodok. Karena kalau kodok itu berarti kan harus sejumlah yang ibu tinggalkan. Nah kan, kalau tidak ingat atau ingat tapi kayaknya setiap tahun hampir banyak gitu ya, itu kan kalau diakumulasi lupa tahun berapa ratus hari gitu ya. Silakan niatkan, niatnya puasa sunnah. Tapi niat lainnya adalah menghapus keterlalaian atau kelewatan gitu ya, qadha-qadha yang tidak tertunaikan di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Makanya kenapa pentingnya kalau kita puasa itu dicatat biar ingat jumlahnya gitu ya,
Dan nanti ketika hari-hari biasa ingat, oh masih punya hutang puasa gitu ya. Kalau sekarang udah ada handphone nih ya, bisa di note dan sebagainya, di save. Tapi zaman dulu nggak ada handphone. Oh masih ya? Kalau kita punya buku itu umurnya udah 68 tahun. Punya apa? Oh buyut. Sudah tidak ingat Oke. Tapi dia wajib kita membayarkan fidyah. Oh iya, berarti itu kategorinya lansia ya yang tidak mampu. Berarti istiqomahnya nggak ada. Tidak wajib puasa dan keluarganya atau ya ahli keluarganya lah ya, itu wajib membayarkan fidyah tetap. Pokoknya selama masih hidup, bagaimanapun kondisinya, dia punya kewajiban yang menempel pada dirinya, apakah qadha ataupun fidyah. Sekalipun itu orang tua kita udah renta, udah nggak bisa gerak dan sebagainya, dia nggak puasa, tapi kewajiban fidyah itu tidak gugur. Gitu. Bahkan orang yang koma sekalipun itu masih melekat kewajiban puasanya, tapi diganti dengan fidyah oleh keluarganya. Gitu. Jadi bukan berarti menggugurkan pengganti puasa ya, selama masih hidup gitu ya. Iya ya. Kalau Ramadan itu kan kita pasti target tilawah ya. Nah, pada saat kita tilawah di suatu tempat, tapi tempat itu ada tausiah. Itu apakah kita tetap melanjutkan tilawah kita atau kita mendengarkan tausiah? Oh, dalam majelis. Ya. Oh. Kalau dalam majelis itu adabnya adalah kita jangan tilawah, tapi mendengarkan. Kalau kita pengen ngejar target, kemudian ada di majelis itu, ya jangan di majelis itu maksudnya ya, apa pojok mana gitu ya. Karena adab kita sebagai jamaah, sebagai murid yang hadir dalam sebuah majelis, maka kita yang menyesuaikan dengan apa yang ada di majelis itu. Kalau yang lain pada tilawah, monggo tilawah. Tapi kalau majelis itu ada majelis ceramah, ada ustadznya, ustadzahnya yang lagi berbicara, maka adab kita adalah ikut dulu, baru kita bisa tilawah. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat ya di masjid-masjid Indonesia gitu, kalau kita iktikaf ya, kan ustadznya ngomong gitu ya sendiri, yang lain pada mojok sini, ada yang ngobrol, ada yang itu sebenarnya kurang baik ya. Meskipun sebenarnya ya boleh-boleh aja. Cuma kalau kita masuk ke bab adab, nah kurang etis gitu lah ya. Tapi kalau boleh nggak boleh, boleh-boleh aja. Kan kesian ya kalau ada ustadz ngomong, tapi ini peserta itikafnya pada ada dulu tilawah sendiri kayak nggak menghargai, kan kesian. Apalagi sudah diundang, sudah meluangkan waktunya buat hadir gitu ya. Jadi toh bisa kan nanti tilawahnya dilanjutkan setelah kajian gitu ya. Banyak kajian soalnya kalau Ramadan ya, melimpah ruah. Melimpah ruah. Oke, ibu-ibu masih ada pertanyaan terkait puasa? Kalau tidak ada, berarti kita tutup ya. Sebelum kita tutup, insya Allah dari Masjid Raya JDC akan ada seperti biasa menyediakan takjil, iftar berupa snack. Untuk tahun ini insya Allah 150 hebat. 150 akan dibagi ke 3 orang, masing-masing 50. Seperti biasa, 1 asin, 1 manis, di packingnya boleh yang simple pakai plastik ya Mbak, boleh pakai mika, silakan. Kemudian yang kedua menyediakan juga nasi box untuk marbot, petugas masjid dan sebagainya, termasuk imam, itu sebanyak 20 pack tiap hari. Selain itu kami juga membuka iktikaf bagi mungkin ibu-ibu, insya Allah Masjid JDC 10 hari iktikaf. Seperti tahun kemarin kami akan membuka dengan kupon. Jadi ada pembayaran dan mungkin juga pakai G-form lagi ya, Bu Aziza. Nanti akan dibuka untuk warga terlebih dahulu, baru kita open untuk warga di luar. Kami membuka untuk malam ganjil sekitar 300 kupon dan 250 kupon untuk malam genap. Kemudian kita juga mengadakan makanan sahur. Nah, jadi kupon itu berfungsi untuk mengikat ibu-ibu. Jadi buat ngitung berapa yang hadir, termasuk yang beli kupon insya Allah dapat makan sahur. Nah, untuk makan sahur kami juga melakukan open donasi. Silakan bagi yang memiliki kelapangan boleh untuk menyumbang, berdonasi. Selain itu untuk anak-anak insya Allah seperti biasa akan ada pesantren kilat 2 hari
Hari pertama ada materi, hari kedua akan ada dongeng dan buka puasa bersama seperti biasa. Selain itu kita juga ada santunan anak yatim. Total paket untuk santunan anak yatim belum diputuskan, tapi range-nya kalau berdasarkan tahun kemarin sekitar 350 ya. Kalau nggak salah sekitar 350. Nanti izin ketika proposal jadi maka akan di-share di Maratus Solehah. Kemudian juga akan ada kajian ahad tetap berjalan, kajian muslimah tetap berjalan, kemudian kajian-kajian yang lain juga tetap berjalan insya Allah. Nah, Mbak Cynthia ada yang mau ditambahin Mbak? Mungkin hari ini kita pengisian data untuk 10 hari pertama ya Bu. Kalau dari pemerintah itu kan tanggal 19 ya Ustazah ya? Kalau di kalender ya. Iya, kalau di kalender tuh 19 Februari kita insya Allah sudah mulai puasa. Waktu hilal. Kalau Muhammadiyah kalau nggak salah sudah keluar statement itu tanggal 18 gitu, tapi karena kita mengikuti pemerintah jadi kita akan mulai di tanggal 19. Kemudian ibu-ibu bagi yang ingin menjadi panitia pada Ramadan bisa menghubungi saya ataupun Bu Cynthia untuk membantu dalam proses pembagian takjil. Biasanya fungsinya ibu-ibu itu adalah untuk membantu pendistribusian takjil. Jadi alhamdulillah kita seperti Madinah, jadi nanti disiapkan paket, nanti orangnya tinggal duduk di tempat paket-paket yang sudah disediakan. Mungkin itu saja Mbak Cynthia atau Bu Aziza yang mau nambah atau Bu Pipit? Nggak ada, Bu Pipit? Nggak ada, Bu Aziza? Nggak ada. Ya paling itu saja. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallah, bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tuh berjalan nggak yang Maratus Solehah? Oh gitu. Saja maaf. Oh iya. Kenapa bawa pulang? Itu udah, ini tinggal diginiin ya. Mbak Sin ya. Ini tinggal diginiin ya. Oh iya. Aku tuh nggak pede.